Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan tema nyalakan api kehidupan yang ada dalam diri, di dalam hati, supaya hidup jadi lebih sehat, bersemangat. Saudara sekalian yang saya cintai, memasuki usia 40 tahunan ke atas, pada umumnya kita semua akan mengalami kondisi tenaga kita yang sudah melemah ya. Kita sering loyo, tenaga kita tidak bisa seperti dulu kala, seperti usia kita sewaktu usia 20 tahunan ya. Kita akan merasakan begitulah kondisi tenaga kita sangat merosot walaupun kita sudah makan secukupnya, sehingga karena kita kekurangan tenaga kita menurun, membuat semangat hidup kita menjadi kurang begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan supaya tenaganya kembali pulih, semangatnya lagi bangkit. Ya, sekiranya penting menyalakan api kehidupan yang ada dalam hati kita, di dalam diri kita. Nah, api kehidupan itu menurut saya sebagai orang Bali, sebagai orang Hindu saya sebut dengan Atma. Jadi saya sebut dengan Atma, mungkin dalam ajaran Islam menyebutnya dengan nama roh. Jadi menurut pemahaman saya, Atma atau roh itu merupakan api kehidupan yang sekiranya yang menghidupi diri kita. Nah, roh sebagai api kehidupan itu laksana api busi yang berguna untuk pembakaran bensin biar dihasilkan tenaga. Begitu juga api kehidupan yang ada dalam hati kita yang saya sebut dengan Atma itu merupakan api yang berguna untuk membantu pembakaran sari-sari makanan yang berguna agar agar dihasilkan tenaga ya. Nah, saudara sekalian, dikala tenaga kita, semangat kita melemah pada saat usia kita memasuki 40 tahun, bahkan ada orang-orang yang masih di bawah umur 40 tahun sudah selalu loyo berkepanjangan, itu menandakan api kehidupan yang ada dalam hati kita itu bagaikan berupa bara ya, berupa bara pada api yang ada dalam tungku ya. Nah, ketika seperti itulah tidak ada tenaga keluar. Kok kita sering loyo-loyoan lah gitu. Nah, supaya tenaga kembali pulih, nah sekiranya api Atma atau api roh yang ada dalam hati kita yang masih berupa bara itu perlu dibesarkan atau dinyalakan kembali. Nah, supaya bisa menyala, inilah dibutuhkan bahan bakar. Nah, kalau api di dapur kan bahan bakarnya kayu. Nah, dalam hal ini untuk api kehidupan yang ada dalam hati kita, bahan bakarnya adalah sesuai dengan kepanjangan kayu dalam bahasa Bali, yaitu kayu itu kayun. Kayun artinya kemauan. Jadi dalam hal ini kemauan kita lah sebagai bahan bakarnya. Dalam hal ini supaya api rohnya bisa membara, bisa membesar nyalanya, itu tentu ada kemauan untuk ingat roh yang ada dalam hati. Jadi perlu diingat dia. Nah, untuk mengingat inilah digunakan lafal suci ya, atau mantra suci yang diucapkan berulang-ulang. Lafal sucinya bisa berupa nama Tuhan, bisa berupa nama dewa-dewi, atau dalam Hindu itu mantranya adalah mantra Om. Mantra Om yang paling utama, lalu ditambahkan dengan mantra Gayatri itu ya. Ada itu di YouTube tentang mantra Gayatri untuk Hindu ini, tapi untuk Islam gunakan keyakinannya nama Tuhan sesuai dengan keyakinan, tapi semata-mata ingat roh. Jadi dalam hal ini nama Tuhan adalah lafal suci itu diucapkan berulang-ulang untuk mengikat kita punya kemauan atau memegang punya kemauan supaya bisa sampai pada roh, seperti halnya kita punya kayu bakar. Kalau supaya bisa masuk ke dalam tungku kan perlu dipegang dengan tangan, dimasukkan. Begitu pula nama Tuhan adalah lafal suci yang diucapkan berulang-ulang, tiada lain untuk mengingat untuk mengikat kemauan kita supaya sampai pada roh, supaya dibakar oleh rohnya, yang memungkinkan api rohnya bisa membesar. Nah, bersamaan dengan itu
ketika kita melakukan zikir atau japa ya, jadi menyebut nama Tuhan berulang-ulang, dalam Hindu disebut dengan japa, dalam Islam disebut dengan zikir. Nah, ketika kita melakukan japa atau zikir dengan sikap duduk bersila ya, supaya cepat menyala, sekiranya api rohnya itu perlu ditiup-tiup juga ya, dengan melakukan tarik nafas sepanjang mungkin, sepanjang-panjangnya gitu. Hendak gitu hembuskan pelan-pelan, karena habis menarik napas yang panjang, ketika mengembuskannya tentu agak tersengal-sengal ya. Nah, itu biarkan napas biasa berjalan apa adanya. Nah, pada saat itu zikirnya tetap jangan dihentikan. Nah, gitu tarik lagi, lakukan sampai 3 kali, dan zikirnya terus dijalankan. Lakukan 3 kali aja tarik nafas, nanti api rohnya akan menyala ya, menyala membesar. Nah, terus berzikir, lakukan sampai kurang lebih sejam lah gitu untuk menyalakan apinya ini. Nah, bersama dengan itu, supaya kemauan kita, keinginan kita bisa tembus roh, penting juga pada saat berzikir pikirannya diheningkan ya, diheningkan pikirannya atau didiamkan pikirannya, supaya pikiran diam, perhatiannya diarahkan ujung hidung. Ini ujung hidungnya dipandang. Nah, dengan memandang ujung hidung, nanti pikirannya secara otomatis perlahan bisa diam. Pandang aja gitu sambil berzikir gitu. Jadi mendiamkan pikiran. Ketika pikiran diam, hening, nah pada saat itulah keinginannya, ada kemauan kita dengan leluasa masuk pada roh di hati. Setelah masuk pada roh di hati, api rohnya menyala, membesar. Nah, pada saat menyala inilah, dari nyala api roh itu memancarkan energi ya. Dan juga sari-sari makanannya dimatangkan, dibakar, yang memungkinkan ada aliran energi yang membuat tubuh kita menjadi terasa bertenaga. Nah, karena ada tambahan tenaga, tentu membuat hidup kita jadi lebih bersemangat lagi. Jadi selain hal ini, selain menghidupkan tenaga, ketika api rohani membesar itu juga nyalanya itu membuat pikiran kita jadi cerang padang pikiran kita, sehingga kita tidak kebingungan, tidak kalut. Coba kalau sudah berupa bara itu ya, ini nyalanya sudah mungkin sampai di sini aja, tidak sampai di pikiran kita. Karena tidak ada nyala itu membuat pikiran kita gelap, sering kalut, sering bingung. Biasanya orang-orang tua kayak begitu, sampai bingung, dia sering merasa penat, kacau, ruwet. Itu menandakan apinya mengecil, berupa bara, dia tidak menyala. Seandainya dinyalakan, ditiup-tiup, mau mengorbankan waktunya pagi hari duduk sejenak gitu ya, untuk melakukan zikir, diawali dengan pernapasan. Sepanjang mungkin di awalnya ya, paling 3 kali ya, atau bisa sampai 5 kali lah, jangan lebih, nanti kasihan, nanti bisa panas dalam nanti, karena terlalu ada gesekan masalahnya antara napas dengan salurannya itu. Jadi cukup 3 kali aja, dan itu zikir diperbanyak, bila perlu malam harinya sampai ribuan kali ya gitu ya. Seperti candi Candi Loro Jonggrang yang dibangun dari 1000 jumlah patungnya 1000 yang dalam semalam. Nah, itu maknanya berarti ribuan kali. Fisik kita yang loro, jonggrang, bungkuk, akan kembali tegak nanti kalau kita mau berjapa sampai ribuan kali di malam harinya. Jadi itulah cara menyalakan api rohani. Sudah itu, kebiasaan untuk menyalakan api rohani dilakukan baiknya ya paling minim 2 kali, pagi dan sore hari. Ya, pagi, sore hari, dan malamnya lagi bisa ditambahkan itu, supaya menyala dan terus. Supaya pada saat kita tidur, api rohnya menyala, menerangi, sehingga kita menjadi aman di dalam tidur, tidak diganggu oleh hal-hal yang gelap. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, itulah pemikiran saya yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian tentang cara menyalakan api kehidupan yang ada dalam diri kita ya. Api atma, api roh ditiup-tiup, luangkan waktu kok, sederhana sekali. Semua orang bisa kok duduk sejenak,
sambil bersikir. Misal kalau Islam Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau Hindu Om ditambah GHD jadi Om Burbaswah Tatsawitur Orangnya Bargodi Vasudima dia nah Pracitaya. Kalau yang suka istadewanya ada dewa pakai Om Nama Siwaya. Kalau pakai Dewa Wisnu bisa pakai mantra Om Namo Narayana. Kalau Kristen mungkin sebutannya apalah, kalau Buddha mungkin apalah. Ya, enggak jadi masalah sebutan berbeda, yang penting intinya semata untuk membesarkan nyala api roh yang ada dalam hati kita yang berguna untuk memancarkan energi biar hidup kita jadi bertenaga dan menjadi lebih bersemangat gitu. Nah, selain itulah saya sambung lagi, selain untuk memancarkan energi, membuat kita jadi bersemangat, bertenaga, tentu pikiran kita dibuat terang, dibuat bertambah cerdas, dibuat bertambah brilian. Nah, satu hal lagi nih penting nih. Kayu bakar kalau supaya bisa dibakar oleh api tentu kan harus kering. Gitu juga kita punya kemauan harus kering juga, harus pernah dikeringkan ya, supaya dengan mudah dibakar oleh api roh yang membuat api roh cepat menyala. Nah, cara untuk mengeringkan kita punya keinginan atau kayun adalah dengan laku puasa. Jadi sekali-sekali lakukan puasa, sebulan sekali, bisa mungkin bisa 3 hari berturut-turut, bisa seminggu berturut-turut, bisa sebulan. Nah, kalau tidak kuat puasa yang begitu berat ya pakai puasa sunnah sebagai umat Islam, pagi sahur, sore buka, begitu aja. Gunanya untuk mengeringkan kita punya niat, punya kemauan, supaya dengan mudah dibakar oleh api roh yang ada dalam diri kita yang membuat nyalanya membesar, yang sekiranya akan dapat memberikan keberuntungan pada diri kita, yaitu memberikan tenaga, memberikan membuat pikiran kita terang padang. Oke, para pemirsa, mungkin segitu dulu cerita saya. Nanti saya ada cerita lain tentang ilmu ular ya, supaya hidup jadi berdaya guna. Tunggu dalam video-video yang berikutnya yang lainnya ya. Oke, makasih atas kesediaannya menonton saya berbagi cerita atau berbagi pengetahuan.